Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk pembelajaran kita kali ini bab 2 tentang kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menceritakan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun ringkasan materi pada bab yang kedua ini ada 5. Yang pertama, kemajuan di bidang sosial. Kemajuan di bidang sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah, kemajuan di bidang sosial itu ada membentuk kelas-kelas khusus. Ada kelas khusus, ada kelas umum. Ini kelas-kelas yang ada di masyarakat pada saat itu. Yang termasuk dalam kategori kelas khusus, misalnya masyarakat dalam lingkungan khalifah, masyarakat dalam lingkungan keluarga besar para pejabat, keluarga para pemimpin, keluarga para penguasa, ini masuk dalam kelompok kelas khusus. Termasuk keluarga dari khalifah, anak cucu, anak keturunan dari khalifah. Kemudian yang ketiga, para pembesar negara, seperti para menteri, para gubernur, para panglima, para tentara, ini masuk dalam kelas khusus. Kemudian para bangsawan, para pengusaha, ini tentang pembagian kelas khusus. Kemudian yang kedua, di samping kelas khusus ada pembagian kelas umum. Jadi kelas umum dalam arti kelompok masyarakat atau strata masyarakat yang sifatnya umum, menyeluruh. Misalnya para seniman, para penyair, para pujangga, para ulama, para fuqaha, para saudagar, para petani, mereka itu masuk dalam kelas umum. Ini pembagian sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian berikutnya, kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi pada masa Abbasiyah memiliki kas sebanyak 810 juta dirham. 810 juta dirham pada saat itu sebagai pungat ekonominya. Kemudian dinasti Abbasiyah juga menggerakkan ekonomi kerakyatan, dalam arti mengangkat orang-orang miskin, disupport untuk bekerja sama dengan pemerintah dan penguasa pada saat itu, dikasih modal sesuai kemampuan dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di bawah standar kemiskinannya. Itu diantaranya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah di bidang ekonomi. Kemudian berikutnya, kemajuan di bidang budaya. Kemajuan di bidang budaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah yaitu ada budaya sastra, ada budaya arsitektur, ada budaya seni, bercampur berpadu menjadi satu. Misalnya mendirikan masjid-masjid raya, ada Masjid Agung Samaro, ada Masjid Agung Isfahan, ada Masjid Agung Al-Mansur. Semua masjid-masjid itu merupakan perkembangan budaya-budaya yang sifatnya Islami. Kemudian ada budaya-budaya sastra. Pada saat itu banyak sastrawan-sastrawan yang muncul. Sastrawan-sastrawan dan pujangga-pujangga, penyair-penyair yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian arsitektur, ya, budaya di bidang arsitektur. Setiap bangunan, misalnya bangunan istana kerajaan, bangunan tempat ibadah, bangunan fasilitas-fasilitas umum, semuanya gaya arsitekturnya itu bernuansa Islami. Itu yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah.
Kemudian berikutnya kemajuan di bidang politik. Kemajuan di bidang politik, berbagai macam urusan pemerintahan yang terdiri atas 5 orang sekretaris. Misalnya dibentuknya sekretaris surat menyurat, yang istilah Arabnya itu Katib Ar-Rosail. Katib Ar-Rosail. Jadi dibentuknya semacam sekretariat surat menyurat. Jadi bagian administrasi kenegaraan. Itu namanya Katib Ar-Rosail. Kemudian yang kedua, sekretaris keuangan atau mungkin bendahara negara. Itu di bidang politik, dibentuknya bendahara negara, sekretaris keuangan. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Katib Al-Khorraj. Katib Al-Khorraj. Kemudian yang ketiga, sekretaris tentara. Sekretaris tentara. Jadi sekretariat yang mengurusi tentara dan kepolisian untuk menjaga kedaulatan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Katib Al-Jundi. Katib Al-Jundi. Jadi sekretariat ketentaraan dan militer. Itu perkembangan di bidang politik. Kemudian yang kelima, sekretaris kehakiman. Katib Al-Qadhi bahasa Arabnya. Katib Al-Qadhi. Kehakiman, kejaksaan, kepolisian selalu bekerja sama untuk menegakkan keadilan di bidang politik. Katib Al-Qadhi. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat tentang bab 2, perkembangan budaya di zaman dinasti Abbasiyah. Demikian, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.